Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas materi klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasar dari materi tersebut. Nah, apa sih kompetensi dasarnya? Yang pertama yaitu adalah 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, selanjutnya 4.2, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, itu tadi kompetensi dasarnya. Nah, di lingkungan sekitar kita banyak terdapat benda. Nah, benda terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut dengan biotik dan benda tak hidup disebut dengan abiotik. Nah, kita harus tahu nih ciri-ciri dari benda hidup dan ciri-ciri dari benda tak hidup. Apa sih ciri-ciri dari benda tak hidup? Ciri-ciri dari benda tak hidup adalah: pertama, tidak dapat bergerak, tidak dapat mengadakan metabolisme, tidak dapat mempertahankan jenisnya, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Nah, sedangkan ciri-ciri dari makhluk hidup adalah yang pertama itu bergerak, yang kedua itu makan, yang ketiga itu adalah peka terhadap rangsangan, yang keempat itu bernapas, yang kelima yaitu tumbuh, dan yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang terakhir dapat berkembang biak. Nah, dari ketujuh tadi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kita akan membahas satu-satu nih dari ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, yang pertama tadi adalah bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat, memerlukan sarana bantu dia untuk bergeraknya. Nah, itu disebut dengan alat gerak. Nah, contohnya manusia. Manusia berjalan menggunakan kaki. Nah, contohnya pada hewan, pada burung itu dapat terbang dengan menggunakan sayapnya. Selanjutnya itu adalah makan. Nah, makanan ini berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan ini apa sih? Nah, itu adalah dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Nah, rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Yaitu dapat melalui mata dan hidung. Nih, terdapat seperti contoh pada gambar ya. Terus selanjutnya adalah bernapas. Nah, bernapas itu adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Nah, energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh kita. Nah, selanjutnya itu adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Misalnya manusia dari awal lahir jadi bayi, akan tumbuh menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Oke, next. Selanjutnya itu adalah dapat mengeluarkan zat sisa. Ciri-cirinya. Nah, pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekresi. Nah, ekresi itu sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ciri-cirinya, semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak itu adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, itu adalah tadi 7 dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi. Nah, taksonomi itu ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidupnya. Kita akan membahasnya nih, pengelompokan makhluk hidup tersebut. Nah, pertama, sejarah klasifikasi. Filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua adalah hewan. Nah, tumbuhan ini seperti pada gambar, yaitu pohon, nih, semak, dan herba.
Nah, sedangkan pada hewan yaitu hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Ini terlihat pada gambar ya. Nih terlihat ya pembagian makhluk hidupnya yang pada filosof Yunani, pada Aristoteles. Nah, oke, selanjutnya pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri. Itu dia ada 4. Pertama, struktur tubuh atau bentuk. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, warna. Dan yang keempat yaitu cara memperoleh makanan. Nah, sistem klasifikasi Linnaeus ini dia itu ada 2 nih. Pertama, memberi 2 kata untuk tiap nama jenis organismenya. Nah, yang kedua, kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah petunjuk jenisnya. Nah, contohnya tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativanya adalah petunjuk jenis. Nah, sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini berdasarkan taksonnya ya, ada kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Misalnya ini di sini ada contohnya, ada kucing, anjing, dan belalang. Nah, berdasarkan kerajaan, kucing itu Animalia, anjing Animalia, dan belalang Animalia. Nah, berdasarkan filumnya, kalau kucing Chordata, anjing Chordata, dan belalang Arthropoda. Nah, terus yang selanjutnya itu berdasarkan kelas. Kalau kucing Mamalia, anjing juga Mamalia, dan belalang Insecta. Dan begitupun selanjutnya, mempunyai perbedaan ya taksonnya. Nah, itu tadi contoh klasifikasi makhluk hidup. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Dia tuh ada 4. Nah, yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Nah, yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, terus yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, itu tadi adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdomnya ini kita berdasarkan 5 kingdom. Ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, kita akan membahas satu-satu dari kelima kingdom ini. Pertama, kita membahas kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Nih, bisa terlihat dari gambar, dia itu bersel satu dan strukturnya sangat sederhana ya. Terlihat dari gambar nih, sangat sederhana. Itu adalah kingdom Monera. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Dia ini ada yang menyerupai tumbuhan, ada yang menyerupai hewan, dan ada yang menyerupai jamur. Nah, kalau ada yang menyerupai tumbuhan, dia itu contohnya adalah Euglena. Dia itu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Ini terlihat pada gambar ya, ini adalah namanya Euglena. Nah, yang selanjutnya adalah ada menyerupai hewan. Nah, menyerupai hewan ini contohnya adalah Paramecium. Nah, ini adalah contoh dari Paramecium. Dia itu seperti sendal ya bentuknya ya, seperti gambar ini seperti sendal ya, telapak sendal itu yaitu Paramecium. Nah, selanjutnya adalah menyerupai jamur. Nah, menyerupai jamur ini memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Nah, contohnya adalah jamur lendir. Nah, ini terlihat pada gambar nih adalah gambar dari jamur lendir. Nah, selanjutnya adalah kingdom fungi. Nah, kingdom fungi, kita akan membahas tentang kingdom fungi. Kingdom fungi ini contohnya Basidiomycota, Fly agaric mushroom, dan Canterelle mushroom. Terus selanjutnya kita yang ketiga akan membahas kingdom Plantae. Yang keempat ini kingdom Plantae atau tumbuhan. Nah, kingdom Plantae atau tumbuhan ini
dia itu ciri-cirinya pertama merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Terus dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Nah, yang ketiga, sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Terus selanjutnya, sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Nah, terus dia berkembang biak secara seksual dan aseksual. Terus dia tidak dapat berpindah tempat. Terus selanjutnya, kingdom plantae ini dia tuh digolongkan menjadi 3. Pertama, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Kita pertama akan membahas lumut. Ciri-ciri kingdom plantae pada lumut, dia itu memiliki bentuk menyerupai akar disebut rizoid, namun akar, batang, dan daunnya tapi dia bukan akar, batang, dan daun sejati. Nah, terus dia ciri-cirinya tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Terus dia itu habitatnya di tempat lembab atau basah. Nah, dia itu berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Terus juga dia mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin, gametofit, dan tak kawin, sporofit, disebut dengan metagenesis. Selanjutnya ini kita ada contoh dari lumut ya. Nih ada lumut hati. Ini ada gambarnya ya, lumut hati atau marchantia. Terus selanjutnya adalah lumut gambut atau sphagnum. Terus selanjutnya kita akan membahas paku-pakuan, kingdom plantae pada paku-pakuan. Nih ciri-cirinya ya. Pertama, merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh, sering disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Yaitu mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati. Terus selanjutnya, daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Nah, ciri khasnya itu adalah dia ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda itu dia menggulung. Nah, paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Ini ada contoh dari gambar dari paku-pakuan ya. Ciri khas daun tumbuhan paku itu dia adanya sori dan pucuk daun tergulung. Ini terlihat ya, pucuk daunnya itu tergulung. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang kingdom animalia atau hewan. Nah, ciri-cirinya itu adalah bersel banyak, tidak berklorofil, cara makannya heterotrof, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Terus selanjutnya adalah sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Terus yang terakhir mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kingdom animalia ini terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu avertebrata dan vertebrata. Apa sih avertebrata ini? Avertebrata ini adalah hewan tak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Contohnya apa sih avertebrata? Contohnya adalah nih laba-laba. Nih terlihat pada gambar ya, ada gambar laba-laba, kecoa, kupu-kupu, bekicot, dan siput. Nah, itu termasuk dalam contoh avertebrata. Nah, sedangkan tadi selanjutnya ada vertebrata yang kedua. Nah, vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Nah, hewan yang bertulang belakang ini contohnya ini ikan, ada ular, ada katak, ada kucing, dan ada burung kakatua. Ini adalah contoh hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, itu tadi penjelasan materi dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, selanjutnya yuk kita bahas contoh soal dari materi klasifikasi makhluk hidup. Masuk ke soal pertama. Salah satu ciri utama dari animalia adalah A. multiseluler, B. bersifat heterotrof, C. eukariot, dan D. prokariot. Ayo tadi yang menyimak pembahasan tadi, ada yang tahu jawabannya apa? Jawabannya adalah C. eukariot. Nah, kenapa jawabannya eukariot? Karena tadi di pembahasan materi kita udah bahas sebelumnya ya, makhluk hidup multiseluler itu memiliki banyak sel, bersifat heterotrof. Eukariot itu dia tidak dapat membuat makanan sendiri, memerlukan oksigen, memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. Terus selanjutnya dia reproduksi umumnya seksual, namun beberapa filum juga menggunakan reproduksi aseksual. Nah, itu dia tadi ciri utama dari animalia. Nah, itu dah eukariot. Nah, ciri-ciri nih eukariot itu tadi masuknya ke dalam animalianya. Oke, selanjutnya kita next soal kedua ya.
Contoh gerak tumbuhan yang menunjukkan respon terhadap sentuhan adalah A. Ujung batang tumbuh ke arah tempat terang, B. Ujung akar tumbuh memanjang ke pusat bumi, C. Tanaman semangka melilit pada kayu, dan D. Kecambah tumbuh saat cepat di tempat gelap. Gerak tumbuhan yang menunjukkan respon terhadap sentuhan. Ayo, A, B, C, atau D? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah C. Tanaman semangka melilit pada kayu. Nah, kenapa jawabannya C? Karena respon tumbuhan terhadap rangsangan salah satunya adalah tanaman semangka melilit pada kayu. Dapat dilihat pada tanaman dengan kayu saling bersentuhan, sehingga tanaman semangka memberi respon dengan cara melilitkan batangnya. Nah, oke, next selanjutnya contoh soal ketiga. Salah satu ciri utama dari Monera adalah A. Multiseluler, B. Bersifat heterotrof, C. Eukariot, dan D. Prokariot. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah D. Prokariot. Kenapa sih jawabannya prokariot? Karena tadi, pada Monera itu ciri utamanya kan Monera sekitar 1 mikrometer dalam ukuran dan sebagai molekul hidupnya kompleks. Terus struktur sel Monera itu sebagian besar uniseluler dan beberapa organisme yang membentuk kelompok atau filamen. Terus selanjutnya, organisme ini adalah struktur sederhana sel prokariotik. Nah, tuh dari ciri-cirinya aja dia disebut tuh struktur sederhana sel prokariotik. Nah, struktur sel Monera tidak memiliki inti banyak organisme lainnya. Berarti jelas jawabannya adalah D, prokariot. Nah, oke, selesai sudah materi kita untuk kali ini. Semoga mudah dipahami untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe channelnya, di like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya, supaya kita bisa belajar bersama dari rumah aja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan sehat selalu.